Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nampak gambarnya ada deh. Analisis regresi dan korelasi berganda. Kecil ya, kecilan ya. Oke, sekitar inilah. Jadi bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen. Ini kemarin juga sudah ya, karena yang berganda ini variabel bebas X-nya itu lebih dari satu. Ya, contohnya inilah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah A. A ini konstanta, B1 dan B2 koefisien dari variabel X, ya, X1 dan X2-nya itu variabel bebas ya. Nah, yang saling independen, yang saling bebas. Dia tidak saling mempengaruhi, tapi bisa dicari korelasi antar variabel yang menggunakan rumus R. Yang di grup WA itu juga sudah ya kan, ada rumus R. Nah, untuk persamaan regresi tiga variabel, Y sama dengan A ditambah B1 X1, ya B1 harusnya ya, ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Dengan tiga variabel independen, variabel bebas. Bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini ya. Ini X-nya seterusnya sampai K. Gitu. Ini untuk regresi yang berganda. Analisis regresi yang berganda. Nah, cara menentukannya nanti yang jadi masalah. Kan? Kalau untuk mencari sigma X1, sigma X2 kan bisa pakai tabel ya. Ngitungnya pakai SPSS atau pakai Excel. Kalkulator pun bisa. Ya, cuma kalkulator kan agak lama ngitung masing-masing jumlah sum. Ya, summary. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi itu pakai metode ordinary least square atau OLS. Ini maknanya kuadrat terkecil, ya. Yaitu meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nah, nilai koefisien regresi A untuk konstanta, B1 dan B2 untuk koefisien dari X dapat dipecahkan secara simultan. Pakai metode eliminasi nanti ada deh. Ini kan ada persamaan 1 ya, persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, apa yang harus kita cari pada tabel? Ya ini ya, yang sigma-sigma ini ya. Sigma Y harus ada, terus X1 kali Y harus ada, terus dijumlahkan. Ini X2 kali Y harus ada dan dijumlahkan. Kemudian jumlah dari X1, jumlah dari X2, jumlah dari X1 kuadrat. Jadi masing-masing X1 dikuadratin dulu, baru dijumlahkan. Terus X1 kali X2, kemudian dijumlahkan ini ya. Ini juga sama. Jumlah X2 tadi sudah, dan X2 kuadrat dijumlahkan. Nah, ya. Jadi jumlah X1, jumlah X2, jumlah X1 kali X2, jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat, jumlah X1 kali Y, jumlah X2 kali Y, dan jumlah Y. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 kolom nanti. Tambah lagi kolom X1, kolom X2, dan kolom Y. Nah, jadi berapa itu? 13. 11 ya. 11 kolom dalam satu soal. Bayangin lah. Untuk mencari regresi yang berganda. Bukan yang linear ya, linear mudah aja. Karena variabel X-nya cuma satu. Nah, ini yang berganda ini kan variabelnya bisa 2 ya, bisa lebih dari 2 malah. Nah, itu yang harus kita cari pada tabel dulu. Setelah itu baru pakai persamaan ini ya, untuk persamaan 1, 2, dan 3. Kan berupa angka ini ya. N-nya nanti apa namanya tuh? Banyak data, nilai A dari rumus nilai A dan B nanti kita cari. Jadi A dan B-nya tetap ikut. Nilai A tetap, nilai B1 tetap, nilai B2 juga tetap. Nah, yang di input nilai N terus sama sigma-sigma ini. Oke. Jadi sigmanya itu ada 8 kolom yang dipakai pada apa namanya itu? Simultan. Ini kan persamaan simultan namanya ya. Nah, ini contoh. Contoh, permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan.
permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Iya ya. Contoh sampel 1 sampai berapa itu? 10, permintaan minyak Y ya, dipengaruhi oleh harga minyak dan pendapatan minyak. Pendapatan minyak, pendapatan konsumen. Ya. Pendapatan konsumen. Nah, ini tabel-tabelnya sudah ada. Ya. Nggak tahu sumbernya dari mana. Ada tabel gitu aja ya. Kalau penelitian yang valid ya harus ada sumbernya. Ini kan contoh untuk latihan. Ya. Seperti ini kira-kira gitu. Nah, untuk mendapatkan koefisien regresi perlu dihitung. Nah, ini tadi Ibu bilang ya. Sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1 kali Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2. Ada tidak sigma X1 kali sigma X2? Nggak ada ya, adik-adik. Sigma X1 kali X2 ya akan berbeda dengan sigma X1 kali sigma X2. Itu berbeda. Nah, ini salah nih ya. Harusnya sigma X1 kali X2. Ini X2-nya nggak disigmakan lagi, karena kalau disigmakan apa bedanya dengan yang ini? Kan gitu. Nah, sigma yang ini dihapus saja. Jadi X1 kali X2 baru dijumlahkan. Pada kolom terakhir, yang 317. Ibu nggak ngitung ya ini berapa benarnya. Ya, boleh dicek ulang. Kayak kemarin juga ada yang salah itu kan. 308 ya. Diubah jadi 309. Nah, ini Y ya, tabel Y, sigma Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pas 8 ya. Sigma Y, sigma X1, sigma X2, Y kali X1, Y kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1 kali X2. Ini baru yang 2 variabel ya, adik-adik. Yang di UAS entah berapa variabel, nanti lihat. Mudah-mudahan nggak banyak. Nah, metode eliminasi. Ini yang bilang tadi persamaan simultannya. Nah, jadi sigma Y 68, disesuaikan saja sigma-sigmanya tadi. Nilai A-nya tetap, nilai B1 tetap, nilai B2-nya tetap. Kemudian ikuti langkah eliminasi pada slide ya, satu persatu. Bu nggak mungkin jelasin karena pakai inilah papan tulis ini ya. Kalau mau dicatat ulang, ya, kalau mau detailnya boleh adik-adik coba sendiri masing-masing. Ya. Kalau adik-adik pakai MATLAB bisa untuk menyelesaikan SPL. Ini kan SPL ya. Kalau di aljabar namanya SPL. Sistem persamaan linear. Koefisiennya itu A, B1, dan B2. Ini konstantanya. Nah, kalau di SPL mudah aja nanti ada pakai MATLAB. Ini software yang lain lagi ya. Sudah ngitungnya pakai Excel. Nah, ngitung apa koefisiennya ini pakai MATLAB. Ya, boleh sih kalau mau di install masing-masing laptop. Atau pakai manual saja boleh ya. Pokoknya ikuti cara ini. Jangan ada yang keliru. Nah, kalau keliru sedikit saja mengenai plus dan minnya, dia akan salah. Ya, nggak dapat jawabannya nanti. Nah, di sini diperoleh nilai B1-nya minus 1,015, B2 minus 0,41, dan A 15,086. Ya, pakai eliminasi. Jadi yang langkah pertama eliminasinya itu, coba kita lihat dulu. Persamaan 1 dikalikan minus 6,3. Ya. Kemudian persamaan 1 dikalikan 4,6. Nah, adik-adik cari sendiri bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu contoh ya, pelajari sendiri. Kemudian dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini dapat kita persamaan regresinya. Gunanya apa? Untuk meramalkan ya tadi. Kembali lagi ke fungsi regresi semula-mula, yaitu meramalkan atau forecasting istilahnya. Jadi kita bisa menentukan kira-kira data ke-11-nya apa, data ke-12-nya apa, ya kan? Kalau di input nilai X1 dan X2. Nah, ini sama ya, ada koefisien determinasi juga ya, R kuadrat, R besar. Kalau R kecil nanti akar kan dari sini. Ya.
itu menunjukkan proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh personal regresi. Besarnya koefisien determinasi, rumusnya ini. Ini yang pakai topi ya, istilahnya Y topi. Yang ini Y bar ya. Y bar itu rata-rata. Y topi itu Y prediksi. Mungkin adik-adik sudah ada lihat yang contoh pertemuan keberapa itu ya, yang slide-nya ada 74. Nah, itu pertemuan keberapa? Lupa, Ibu. Pertemuan 12 atau 13 ya? Ada yang ingat adik-adik? Pertemuan 12 atau 13 yang pakai R kuadrat juga ya. Itu ada contoh soal yang sama seperti itu aja. Ada Y prediksinya. Y prediksi dikurang Y bar kuadrat per Y. Y ini Y normal ya, dikurang Y kuadrat. Y bar. Y barnya rata-rata. Tapi saran saya nggak usah pakai ini adik-adik. Karena kita sudah dapat nilai sigma kan. Kan sebenarnya udah dapat nilai sigma X, sigma Y X1, sigma Y X2, sigma Y kuadrat, sigma Y dikuadratin, terus N-nya juga sudah ada, B1A dan B2 juga sudah ada. Jadi tidak usah pakai rumus yang prediksi lagi ya. Karena kita sudah ada masing-masing kolom untuk nilai berikut. Jadi pakai rumus yang itu. Nah, ini contoh yang tadi. Tinggal dia substitusi masing-masing angka. Hitung lagi pakai kalkulator atau Excel. Nah, ini korelasinya ya, adik-adik. Agak ribet ya dibanding yang sederhana. Jadi korelasi antara Y dan X1, antara Y dan X2, dan antara X1 dan X2. Ada 3 ya. Karena variabel bebasnya ada 2, X1 dan X2, dan variabel terikatnya ada 1, yaitu Y. Nah, di sini diminta coba hitung masing-masing nilai korelasi tersebut. Jadi adik-adik boleh ngerjakan untuk latihan ya. Datanya dari mana, Bu? Dari tabel yang ini tadi. Sigma-sigmanya kan sudah ada nih. Terus di sini juga sudah dikerjakan. Ini juga sudah dikerjakan. Nilai A-nya udah ada, B1-nya sudah ada, dan B2-nya juga sudah ada. Nah, tinggal lagi adik cari menggunakan rumus tersebut ya untuk menentukan korelasi Y dan X1, Y dan X2, X1 dan X2. Nah, silakan untuk latihan ya. Jadi ujian kita, adik-adik sudah menentukan jadwal yang kosong? Ada jam yang kosong, Rido? Hari Senin kosong sih, Bu. Jam ke? Harian sih. Hari ini juga, Bu. Hah? Kalau hari ini juga. Kalau hari ini kita mulai dari 2:30. Tapi Ibu nggak minta BA-nya kalau hari ini ya. Oh iya, hari Jumat kemarin ada tidak yang sudah ujian? Jumat semalam. Udah, Bu. Udah Hari itu ujian? juga ujian. Oh gitu, BA-nya jadi 2 ya? Iya. Jadi ngabsennya kami 2 kali. Iya. Terus yang Sabtu mata kuliahnya apa? Hari ini aja? Matematikanya aja? Kok matematika? Iya, Iya, Bu. Oh, cuma ini. Jam 1, Bu. Tapi nggak ada yang mengabari. Terus Ibu tanya, Bun, itu yang ujian hari Jumat, mata kuliah apa, Dedek? Sistem multimedia, Bu. Itu berapa SKS? Berapa SKS itu? Sistem multimedia berapa SKS, Dedek? 5? 3. Oh, 3. 3 kayaknya, Bu. Buat 3 gitu. Iya, Bu. 2 atau 3 gitu, Bu. Iyalah, kita 2 juga ya. Tak apa-apa lah ya. Sabtu depan saja. Kalau nanti malam nggak bisa, Bu. Nggak bisa, BA-nya nggak ada yang minta. Sedangkan BA yang hari ini sudah dikasih. Kalau minta BA dia sekaligus ya. Makanya
Maunya sebelum kita belajar tadi adik-adik sudah mengabari. Kan kemarin udah di ini ya kan. Kalau ada jam kosong. Berarti Kenapa Ridho? Senin siang kosong kami, Bu. Oh, iya. Senin siang. Ntar dulu ya. Ini coba Ibu tanya ya. Yang siang jam 1. Iya, Bu. Jam 1 sampai jam 2:30. Kayak jam inilah ya, yang sekarang. Oke lah, Ibu tanya nanti di hari Senin. Jadi mirip yang pagi juga, Ibu juga ada pagi ya. Rencana juga Senin, ya jam 9:30. Cukuplah waktunya. Oke, untuk kuliah, untuk UASnya nanti kita coba ya. Kalau nggak dikasih berarti ke hari Sabtu. Ya kan? Kayak kemarin Ibu, mata kuliah yang lain pernah juga, tapi sore ya. Atau karena mahasiswanya banyak yang kerja atau gimana. Jadi tidak bisa diujiankan. Oke, berikut untuk korelasi parsial. Nah, kemarin yang nanya siapa itu ya? Anita ya. Hubungan variabel dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi dia diparsialkan. Nah, ini contohnya 3 buah variabel ya, Y, X1 dan X2. Kan tadi kalau kita ngitung variabelnya cuma 2, Y1, Y2 atau X1 dan X2. Sedangkan ini 3 variabel, jadi harus parsial. Nah, cari dulu korelasi antara Y dan X1, terus korelasi antara Y dan X2, korelasi antara X1 dan X2. Baru diakarkan. Kalikan 1 kurang R kuadrat dari YX2. Ini korelasi antara Y dan X2 dikuadratkan maknanya ya. Ini korelasi antara X1 dan X2 dikuadratkan. Jadi Y dengan X2 saja, YX1-nya di atas. Nah, ini yang korelasi parsial itu ya, dipartisi ya. Dibagi-bagi dulu. Cari dulu yang YX1, YX2, dan X1, X2. Baru dipakai rumus ini. Korelasi Y dengan X1 di mana X2-nya tetap. Ya. Nah, kalau dibalik, misalnya Y X2 titik X1, nah itu maknanya korelasi antara Y dan X2 dengan X1-nya yang tetap. Ya, gitu. Ini rumusnya, adik-adik. Nah, ini korelasi antara X1 dan Y, X1 dan X2 dengan Y-nya tetap. Ya. Jadi banyak rumus yang bisa digunakan. Ini yang korelasi parsial. Nah, ini coba hitung masing-masing nilai korelasi parsial tersebut. Nah, ini boleh silakan dikerjakan. Terus ada kesalahan baku atau standar error pendugaan. Nah, ini pakai Y prediksi ya, di topik. K itu jumlah variabel bebas. Jadi kalau variabel bebasnya ada 2, 2 tambah 1, 3. N kurang 3. Ya kan? N-nya itu banyak data. Kemudian yang penting-penting lagi. Nah, ini yang prediksi dikurang Y. Ini prediksinya ya, Dedek. Ini yang prediksi. Ini sudah kita pernah kerjakan untuk analisis regresi yang sederhana di file pertemuan 12 atau 13. Itu ada ya. Tinggal disubstitusi nilai X-nya. Untuk X1 berapa, X2-nya berapa, diperoleh nilai Y prediksi. Gitu ya. Ini gambar pada Excel. Ini namanya scatter plot ya. Tapi pakai garis. Ini untuk menunjukkan penyebarannya, Dedek. Biasanya nggak pakai garis ya, cuma titik-titik saja. Tapi kita nggak sampai situ besok. Cuma sampai analisis korelasi berganda, terus regresi sederhana sama korelasi. Oh iya, satu lagi, koefisien determinasi yang R kuadrat tadi ini nggak sampai uji signifikan ini nggak masuk. Tabel F ini nggak ada ya, tidak dipakai.
Jadi yang penting-penting itu dari slide 1 sampai yang korelasi. Itu saja. Nah, ini perlu ya. Walaupun sedikit slide-nya, ini kalau nggak dapat nyarinya, bingung juga, Dedek. Atau gunakan software yang bisa menyelesaikan SPL, yaitu Wet-Lab tadi. Nah, ini yang koefisien determinasi yang gue bilang tadi. Suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi. Ya. Jangan gunakan yang prediksi, yang bawah saja pakai. Supaya dia lebih lebih tepat angkanya ya. Oke, saya ambil dulu screenshot-nya ya. Bukti pembelajaran hari ini. Sini aja lah. Oh iya. Jadi Senin ya, jam 1. Kita coba minta BA-nya nanti dengan admin. Oh, bukti BBM via Zoom. Oke. Untuk pertanyaan mengenai regresi korelasi berganda, dilanjutkan di forum diskusi ya, seperti biasa. Jadi untuk kisi-kisinya nggak perlu Ibu ini lagi ya, karena kan sudah tahu korelasi dan regresi, itu aja. Korelasi sederhana, terus linear sederhana, regresi linear sederhana, dan regresi berganda. Yang regresi berganda ini nggak ada. Cuma kalau mau latihan sendiri boleh dikerjakan di slide 10 dan sebelumnya tadi. Ya, boleh coba-coba sendiri. Jadi tidak ada pakai uji F, uji T, nggak ada. Menghemat waktu juga. Oke, adik-adik, silakan dilanjutkan di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.